I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Ibu sangat senang karena ternyata kalian lebih semangat dari apa yang Ibu bayangkan. Ibu sangat bangga kepada kalian semua. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas masalah pribadi dari kalian. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya melatih fokus untuk kita berbagi cerita ke depan. Oke, mau ice breaking apa nih? Ada yang punya saran? Wanda mungkin. Enggak, Bu. Iya. Kia, saran apa Kia? Mau cucu. Gimana Ibu aja ada? Ice breaking yang gampang-gampang aja ya, kayak gimana kalau lanjut kata? Iya. Berarti kami sih jadi itu deh. Oke, dari Yeri ya. Apa betul? Iya. Yeri, kita akan melakukan ice breaking. Sambung kata, kamu tahu nggak gamenya? Enggak, Bu. Kita akan main ice breaking ini aja. Kepala, pundak, lutut, kaki, ada yang tahu nggak? Tahu semua ya? Ya, Bu. Oke, mulai ya. Ayo ikutin Ibu gerakannya. Ayo yang serius ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Lutut, kaki. Ayo di mana? Kalau misalkan Ibu bilang mata, kalian harus itu mata ya, pegang mata ya. Jangan liatin gerak tangan Ibu. Ayo di mana? Hidung. Kan Ibu bilang fokus sama suara Ibu. Nanti kalau salah dihukum di depan ya, joget-joget. Di mana? Pipi. Sekali lagi. Di mana? Di mana? Tangan. Ini tangan. Ayo Yeri, kamu harus dihukum. Saya kan pegang tangan, Bu. Ya udah deh kalau gitu. Oke, sedagingnya cukup ya. Kita akan lanjutkan ke sesi konseling kelompok kita. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok ini adalah di mana kita saling membahas masalah kita dan juga menemukan solusinya secara bersama. Misalkan, Kiki bercerita tentang unek-uneknya dan masalahnya. Kemudian kita semua akan cari masalahnya secara bersama-sama ya. Setuju nggak nih? Oke, Bu. Karena kalian nggak usah takut juga kalau misalkan masalah kalian Ibu bocorkan kepada orang lain di ruangan ini, karena apapun yang kita bahaskan di sini Ibu tidak akan membocorkannya, karena konseling kelompok ini mempunyai asas kerahasiaan yang dimana kita harus menjaga masalah kita maupun masalah teman kita dari orang lain, begitu ya. Paham ya? Paham, Bu. Nah, sesuai dengan tujuan konseling,
yaitu konselor membantu konseli untuk menyelesaikan masalah. Baik semuanya, mari kita mencari solusi untuk kita semua. Untuk waktu durasinya sendiri kita akan melaksanakan selama 20 menit. Jadi apabila sudah 20 menit tapi ada yang belum dibahas masalahnya, maka akan dibahas besok atau namanya reschedule ya. Oke Bu. Oke Bu. Oke, siapa nih yang mau mengutarakan masalahnya atau unek-uneknya? Yang pertama, Saya Bu. silakan Kiki. Jadi saya sekarang sedang bingung Bu untuk menentukan di mana saya akan melanjutkan sekolah SMA. Nah, gimana nih teman-teman? Ayo utarakan pendapat kalian masing-masing ya. Oke, silakan dimulai dari Ariel mungkin. Baik Bu, menurut saya jika Kiki bingung dalam menentukan sekolah tujuannya, baiknya didiskusikan dengan orang tua. Menurut pendapat saya, Kiki, kamu lebih baik pikirkan dulu baik-baik sekolah mana yang benar-benar ingin kamu tuju. Saya setuju dengan Yeri Bu. Sebaiknya Kiki pikirkan dulu dengan matang. Saya juga Sependapat dengan Eril Bu. Wah, pendapat yang bagus sekali ya teman-teman. Ibu juga setuju dengan apa yang kalian pikirkan. Sebaiknya kalau Kiki itu merasa bingung, baiknya terlebih dahulu dipikirkan, kemudian setelah dipikirkan, disurvei dulu ke sekolah-sekolah di mana sekiranya Kiki senang, dan setelah itu bicarakan dengan orang tua. Oke, gimana nih pendapat Kiki? Baik Bu, benar apa yang dikatakan Ibu dan juga teman-teman. Baik, mulai besok saya akan mulai survei dan mendiskusikan dengan orang tua saya. Sembari saya pikirkan lagi baik-baik. Terima kasih semuanya, jawaban kalian sangat membantu. Sama-sama Kiki. Alhamdulillah, jadi masalah Kiki terselesaikan. Kesimpulannya nanti Kiki harus pikirkan terus juga survei ya, kemudian dibicarakan dengan orang tua. Baik Bu. Terima kasih Kiki karena telah berbagi cerita. Selanjutnya silahkan mungkin Kia, apa yang ingin kamu sampaikan? Ya, saya mengalami kesulitan dalam mengelola stres. Saya sering merasa cemas dan sulit untuk tenang. Apakah ada saran untuk mengatasi masalah ini? Pasti ada Kia. Mengelola stres itu adalah hal yang penting untuk kesejahteraan kita. Nah, ada yang memiliki saran atau strategi untuk mengatasi stresnya Kia? Saya Bu, saya biasanya melakukan latihan pernapasan dan meditasi singkat saat merasa stres. Itu membantu saya menenangkan pikiran dan tubuh. Saya setuju Bu dengan pendapat Wanda. Saya juga setuju, Bu. Saya juga Bu, setuju. Terima kasih ya Wanda karena telah berbagi strategi yang efektif. Latihan pernapasan dan meditasi memang bisa mengurangi stres. Nah, bagaimana nih pendapatnya Kia? Baik, kita telah menyelesaikan masalah Kia ya. Selanjutnya siapa nih? Saya Bu, selama ini saya punya masalah berat. Masalah apa Wanda? Saya suka ngantuk di kelas Bu. Loh, kok masalah berat Wanda? Iya kan, ngantuk itu berat Bu. Wanda, kamu lucu ya. Kamu tuh kayaknya keseringan nonton Dilan itu. Ini bisa saja. Baik, siapa yang ingin memberi solusi kepada Wanda terlebih dahulu? Saya Bu. Menurut saya kalau Wanda merasa ngantuk, sebaiknya Wanda izin cuci muka ke kamar mandi aja. Saya izin menambahkan, jika dirasa masih saja ngantuk setelah cuci muka, sebaiknya mempermen kopi saja. Saran yang bagus, Ibu setuju dengan Eril dan juga Kia. Nanti kalau Wanda ngantuk, Wanda bisa minta izin sama guru buat bantu muka. Kemudian apabila masih ngantuk, boleh izin ngemut permen ya Wanda ya. Oke, selanjutnya siapa nih? Yeri. Silahkan Yeri. Baik Bu, saya seringkali merasa sulit untuk mengungkapkan emosi saya kepada orang lain. Apakah ada tips untuk meningkatkan kemampuan komunikasi emosional? Pertanyaan yang bagus Yeri. Meningkatkan kemampuan komunikasi emosional memang penting dalam menjaga kesehatan mental kita. Apakah ada yang memiliki saran atau pengalaman terkait hal ini? Saya Bu, saya telah belajar untuk mendengarkan dengan empati ketika seseorang berbagi emosinya. Selain itu, sering berbicara dengan teman membantu dalam menyampaikan emosi secara jelas. Terima kasih Kia untuk saran yang sangat berguna. Mendengarkan dengan empati dan sering berbicara dengan teman memang dapat meningkatkan komunikasi
komunikasi emosional. Apakah ada yang ingin menambahkan atau memiliki pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Saya, Bu. Silakan. Saya ingin mengetahui cara menjaga keseimbangan antara sekolah dan kehidupan pribadi. Seringkali saya merasa terlalu fokus sekolah dan lupa untuk merawat diri sendiri. Oke, pertanyaan yang sangat relevan ya, Eril ya. Menjaga keseimbangan antara sekolah dan kehidupan pribadi adalah tantangan yang sering dihadapi. Apakah ada yang memiliki saran terkait pengalaman ini? Saya, Bu. Saya belajar untuk menetapkan batasan yang jelas antara pekerjaan dan waktu pribadi. Saya juga membuat jadwal untuk aktivitas non-kerja yang saya nikmati dan saya selalu berkomitmen untuk melakukannya. Terima kasih Kia untuk saran yang sangat berguna. Menetapkan batasan dan membuat jadwal untuk waktu pribadi memang penting dalam menjaga keseimbangan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada, Bu. Baik, pertemuan kali ini kita sudah membahas semua masalah ya. Baik anak-anak, dalam hidup pasti kita dihadapkan dengan pilihan. Jangan bingung ketika kalian harus memilih sesuatu. Pikirkan baik-baik dan pasrahkan sama Allah selaku Tuhan kita, karena Dia adalah jawaban dari segala kebingungan. Dan juga harus diingat bahwa yang terjadi adalah yang terbaik. Saran Ibu untuk kalian ke depannya, ketika kalian bingung dihadapkan dengan pilihan, jangan terlalu membuang waktu untuk lama-lama berpikir ya. Oke, Bu. Harapan Ibu terhadap kalian semua, kalian harus tetap semangat, rajin dalam menimba ilmu, karena ilmu yang akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan konseling kita, semoga bermanfaat buat kalian ya. Kita akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.